Halo, perkenalkan nama saya Rolando Devitra dengan NIM 421230 1062 dari Prodi Teknik Mekatronika 5B Pagi. Saya berasal dari Teknik Negeri Batam. Video ini saya buat untuk asesmen tengah semester mata kuliah Machine Vision dengan dosen pengampu Pak Adrian Jefiza. Oke, langsung saja. Pada soal yang diberikan itu mengharuskan mengolah dataset yang diberikan dari link Kaggle ya. Dataset ini berisi 13.000 gambar tulisan tangan. Nah, pada video ini harus mengandung beberapa poin berikut. Oke, yang pertama itu mulai dari pemrosesan data dari dataset. Langsung saja itu datasetnya, kita pergi ke linknya. Dataset ini yakni MNIST atau Extended MNIST. Ini berukuran 1 GB. Saya sudah mendownload filenya. Dataset ini sudah saya download dan sudah saya ekstrak. Ini karena pada soal ini memfokuskan ke dataset MNIST letter strain, jadi ya langsung saja saya olah yang MNIST letter strain ini, MNIST letter strain yang berukuran 167 MB ini. Oke, pada pengolahannya itu dimulai pada VS Code ya. Di VS Code itu langsung saja saya menggunakan library seperti Pandas, NumPy, SkyImage, Switcher dan lain-lainnya. Untuk konfigurasi lokasinya itu saya arahkan file patch sama dengan file MNIST letter strain tadi. Itu di sini di folder UTS Vision. Seperti ini ya, ini MNIST letter strain. Hasil dari pengekstraksian dari kode ini itu akan menghasilkan dua buah file yang bernama MNIST Hawk Features dan MNIST Labels. Di sini seperti ini ya. Kode ini membuatkan jumlah kelas dan sampel per kelasnya, yang mana karena pada soal mengharuskan 13.000 dataset dan penyerataan sampelnya itu harus seimbang dengan 500 sampel per kelas. Jadi saya buat 26 kelas dengan tiap kelasnya berisi 500 sampel. Oke, jika dijalankan saya ubah coba ini yang tadi coba 10, yang ini juga coba 10. Kalau dijalankan seperti ini. Oke, tunggu sebentar memuat data dari MNIST. Oke. Nah, kode ini akan mengekstraksi dari dataset MNIST letter strain ini menjadi dua buah file, yakni file features dan file labels. Oke, memulai sampling 13.000, sampling selesai. Oke, seperti ini dia penjabaran dari pemrosesannya. Nih 2000, 12.000 per 13.000. Oke, di sini dash vision hasilnya coba 10 dan coba 10 labels dan home features. Oke, selanjutnya yakni menampilkan metode evaluasi LOCV. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab ya untuk mengolah dataset tadi. Langsung saja saya koneksikan ke Google Drive saya. Udah. Dan untuk pengolahannya itu menggunakan ini, import aspecl, import numpy, dan saya arahkan ke lokasi G Drive saya. Sudah saya buatkan foldernya, namanya untuk test vision, yang mana berisi dua file tadi ya, yakni file yang feature HOG features dan MNIST labels. Nah, dua ini saya panggil ke Google Drive, Google Colab maksudnya, dan diolah menggunakan kode ini. Nah, di sini saya menggunakan fitur checkpoint dengan nama kelas checkpoint file, yakni file base tadi ditambah LOCV checkpoint yang akan menghasilkan suatu file baru yang bernama ini, atau ini dia LCV checkpoint.pkl. Nah, hasilnya ini itu bakal memerintahkan setiap 500 iterasi akan menyimpan hasil dari iterasinya itu ke G Drive untuk menghindari hal-hal yang dapat menghambat prosesnya. Saya sudah selesai melakukan trainnya. Ini bukti screenshotnya yang kemarin tidak sempat saya record.
Seperti yang terlihat ini per 500 iterasi dia menyimpan 9000, 9500. Per 500 iterasi dia menyimpan ke G drive yang sudah saya siapkan, begitu kira-kira. Nah, selanjutnya itu parameter yang digunakan pada HOG dan SVM. Nah, pada pengolahan kali ini saya menggunakan HOG sebagai pengekstraksinya saja, yang mana di sini kan MNIST letter strain ini berisi sekumpulan gambar huruf tulisan tangan ya. Nah, HOG atau histogram of gradients di sini saya gunakan untuk menentukan ciri-ciri tiap gambar huruf, pola ukiran tulisan, dan garis tepi pada tiap gambar. Yang mana hasil dari tiap-tiap ekstraksi ini dibuatkan ke vektor huruf. Nah, vektor huruf inilah nantinya yang diolah oleh SVM. Nah, pada SVM baru menggunakan beberapa parameter seperti kernel, nilai C, dan juga gamma jika saya menggunakan kernel RBF. Di sini saya seperti instruksi yang diperintahkan melakukan tuning parameter HOG dan SVM. Dan di sini saya hanya menggunakan tuning parameter dari SVM, yakni parameter kernel dan nilai C. Yang mana konklusinya dari semua percobaan yang sudah saya lakukan itu saya mendapatkan konfigurasi yang paling maksimal ada di menggunakan kernel linear dan nilai C-nya sama dengan 10. Seperti lihat di sini, akurasinya mencapai 60%. Namun pada percobaan ini saya hanya menggunakan 10 sampel karena untuk menghemat waktu durasi. Dan terakhir itu perolehan hasil metrik evaluasi. Nah, perolehan hasil metrik ini itu seperti ini, running saja kodenya. Seperti tadi diarahkan ke basepath dan checkpoint file seperti yang sebelumnya. Nah, langsung ke pembahasannya. Ini dari pemrosesan 13.000 iterasi dataset tadi, saya dapatkan itu angka akurasinya di 78% dan presisinya 0,7 serta F1 score-nya 0,7. Dan begini sebaran dari confusion matrix 26 kali 26-nya. Seperti yang terlihat angka-angka ini sebarannya, oke. Dan ini laporan klasifikasi per kelasnya, yang mana ada 26 kelas. Ini laporan per kelasnya seperti ini, oke, terlihat. Nah, ini visualisasi dari confusion matrixnya. Apa arti dari gambar ini? Nah, di sini kan saya mengolah 26 kelas. Terlihat di sini mulai dari 0 sampai 25 atau jumlahnya 26. Tiap angka ini merepresentasikan huruf 0 itu misalnya A, huruf 1 itu B. Nah, yang membentang dari garis diagonal dan vertikal ini itu maksudnya ialah tiap kotak yang berwarna gelap itu menargetkan huruf yang tepat atau sesuai dengan lokasinya. Misal poin 2.2 itu huruf C, yang mana terlihat pada poin 2.2 ini dia berwarna yang paling gelap, artinya model dapat mengenali huruf secara benar. Terdapat juga beberapa warna atau kotak yang di luar area seperti ini angka 11/8. Nah, ini model sedikit keliru dalam mengenali huruf, tapi itu memang biasa dalam pemrosesan ini karena tidak selamanya model dapat memprediksi 100% sempurna begitu. Conclusion overall model dapat mengenali huruf dengan baik. Ini dibuktikan dengan akurasi bernilai 78% tadi dan sebaran dari confusion matrixnya seperti yang saya tampilkan ini. Nih. Dia dapat konsisten mengenali tiap-tiap hurufnya dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian video mengenai penjelasan ini dari saya. Terima kasih.